Selamat datang kembali. Hari ini kita mau gali lebih dalam nih soal fondasi analisis yang penting banget. Langsung dari buku klasik Security Analysis, karyanya Graham dan Dodd. Kita fokus ke bab 2. Bab ini ngebahas elemen-elemen fundamental, khususnya soal perdebatan klasik. Faktor kuantitatif lawan kualitatif, ini dasar banget, tapi serius deh. Paham ini bisa mengubah cara Anda lihat informasi loh. Misi kita sekarang, ya, kita bedah gimana analis atau mungkin Anda juga seharusnya menyeimbangkan data angka yang jelas gitu, sama elemen-elemen yang lebih abstrak, yang seringkali malah jadi kunci. Bab ini kayak peta lah buat ngerti medan perang analisis. Siap bongkar isinya? Yuk kita mulai. Tentu saja, bab 2 ini emang langsung to the point ya. Analisis sekuritas, kata Graham dan Dodd itu bukan cuma latihan teori di kampus. Tujuannya praktis banget. Bantu jawab pertanyaan kayak, saham apa nih yang oke dibeli? Atau saham X ini beli sekarang nggak ya? Atau jual aja? Atau tahan dulu? Nah, buat jawab itu dengan pintar, kita mesti paham dulu komponen dasarnya. Bener banget. Mereka mulai dengan identifikasi 4 elemen fundamental. Ini kayaknya selalu ada deh, nggak bisa dihindari di tiap masalah analisis. Yang pertama, ya jelas, sekuritas itu sendiri. Maksudnya wujudnya apa? Obligasi kah? Yang ngasih pendapatan tetap? Atau saham biasa, yang artinya kita ikut punya perusahaan? Atau mungkin saham preferen, yang karakternya campuran gitu? Ngerti sifat sama hak-hak instrumen ini tuh langkah awal banget, wajib. Elemen kedua yang ditekankan itu harga. Nah, ini sering banget jadi penentunya. Kapan sih harga dibilang wajar, murah, atau kemahalan? Graham dan Dodd tegas banget di sini. Sekuritas bagus di satu harga bisa jadi bencana di harga lain. Harga itu bukan cuma tambahan, tapi seringkali inti keputusannya. Itu poin penting banget. Mereka bahkan kasih contoh yang, kena banget dari zaman mereka. Soal investasi real estate di kota besar, sekitar tahun 1929. Waktu itu kan properti dianggap aman banget ya, nilainya naik terus. Tapi kata mereka, beli saham preferen di proyek gedung kantor mewah di New York misalnya. Meski gedungnya kelihatan kokoh, ternyata bisa jadi investasi jelek banget. Kenapa coba? Karena syarat pembelian sama struktur modalnya itu nggak nguntungin investor sama sekali. Jadi bukan cuma asetnya, tapi harga sama syaratnya itu, kritikal. Contoh itu bagus banget buat nunjukin kalau aset bagus nggak otomatis investasi bagus. Kalau harganya salah atau syaratnya aneh, ya sama aja bohong. Elemen fundamental ketiga ini soal faktor waktu. Analisis kan nggak di ruang hampa. Selalu ada konteks waktu. Kondisi pasar, tren industri, kesehatan finansial perusahaan, bahkan mood investor, itu semua berubah terus. Yang kayaknya benar 5 tahun lalu, sekarang bisa jadi nggak relevan sama sekali. Analisis kudu dinamis. Dan yang keempat, nah ini yang menurut saya kadang agak kelewat nih di diskusi tenis, yaitu faktor manusia atau tujuan kita sendiri. Anda analisis ini buat apa sih? Mau cari duit rutin jangka pendek? Atau kejar pertumbuhan modal jangka panjang? Mungkin cuma spekulasi, cari untung cepat, atau justru cari aman, pokoknya modal balik. Tujuan Anda ini bakal ngaruh banget ke cara Anda lihat data dan risiko. Spekulan sama pensiunan pasti lihat saham yang sama dengan kacamata beda kan? Presis. Jadi 4 ini, sifat sekuritas, harga, waktu, sama tujuan, Anda ini fondasinya. Nah, pas analis coba nimbang keempatnya, mereka langsung ketemu 2 jenis info yang beda banget sifatnya. Disinilah kita masuk ke jantung bab 2 ini, soal kuantitatif versus kualitatif. Nah, ini dia nih, bagian yang menurut saya paling seru sekaligus bikin pusing kadang. Tiap analisis, mau itu sekuritas, bisnis, atau bahkan keputusan hidup deh, pasti ada 2 faktor ini. Pertama, faktor kuantitatif. Ini dunianya angka-angka. Semua yang bisa diukur, dihitung, dijadiin angka atau rasio. Contohnya banyak banget. Data laba rugi, angka di neraca, aset, utang, modal, rasio-rasio populer kayak PE, PBV, data volume perdagangan, sejarah dividen, nilai aset per saham. Pokoknya, semua yang bisa dimasukin ke Excel gitulah. Sementara itu, di sisi lain, ada faktor kualitatif. Nah, ini elemen yang lebih abstrak. Lebih susah. Atau malah nggak mungkin diukur presisi pakai angka. Ini soal kualitas, bukan kuantitas. Contohnya apa ya? Misalnya sifat bisnis perusahaannya. Industrinya stabil nggak? Kayak makanan pokok gitu. Atau naik turun banget kayak komoditas. Posisi bersaingnya gimana? Terus ada lagi soal karakter dan kemampuan manajemen.
Mereka kompeten nggak jalanin bisnisnya? Jujur, mikirin pemegang saham nggak? Ini penting banget, tapi susah diangkain. Termasuk juga prospek masa depan perusahaan dan industrinya. Tren jangka panjang, bahkan faktor luar kayak peraturan baru atau kondisi politik, pasti. Orang kan lebih nyaman ya sama angka yang konkret. Jadi ya nggak heran kalau diskusi banyak muter di kinerja kuartalan, target harga, PE, gitu-gitu. Betul, angka itu ngasih ilusi kepastian. Tapi, nah disinilah peringatan keras dari Graham dan Dodd. Mereka itu nekenin banget kalau terlalu ngandelin data kuantitatif itu bahaya. Angka aja nggak pernah cukup. Faktor kualitatif, meski sering subjektif dan susah diukur, itu punya kekuatan buat ngubah total atau bahkan batalin kesimpulan yang kelihatannya kuat cuma dari angka. Ini inti bijaknya mereka. Jadi angka bagus nggak otomatis aman gitu ya? Sama sekali nggak. Angka bagus itu bisa nipu banget. Graham dan Dodd nyorot beberapa faktor kualitatif yang sering jadi penentu akhir, tapi ironisnya malah sering diabaikan atau disalahartikan. 3 yang utama nih. Pertama, sifat dasar bisnis, nature of the business. Ini bisnisnya awet nggak? Punya parit pertahanan atau keunggulan yang kuat? Atau gampang banget kesaing sama teknologi baru atau pesaing? Bisnis rokok nama bisnis sosmed kan profil risiko kualitatifnya beda jauh ya kan? Nggak peduli angka pertumbuhannya gimana. Kedua, karakter manajemen, character of management. Ini mungkin yang paling susah dinilai dari jauh ya, tapi dampaknya gede banget. Manajemen yang nggak becus atau nggak jujur bisa ngancurin perusahaan yang tadinya angkanya bagus. Sebaliknya, manajemen hebat bisa bikin perusahaan biasa jadi luar biasa. Jadi, nyari tanda-tanda integritas, kompetensi, fokus ke nilai jangka panjang itu krusial. Dan ketiga, nah ini yang paling sering jadi fokus pasar, tapi juga paling banyak jebakannya, prospek masa depan dan tren pendapatan, future prospects and earnings trend. Ini faktor kualitatif yang paling sering dikuantifikasi tapi semu gitu. Dikuantifikasi secara semu. Wah, menarik tuh. Maksudnya gimana? Bukannya proyeksi masa depan pakai tren masa lalu itu logis ya? Banyak yang pakai kan? Kalau laba naik 10% setahun selama 5 tahun, kan wajar aja kita proyeksiin naik segitu lagi ke depan. Kayak matematis dan solid gitu kedengarannya. Nah, itu dia jebakannya. Graham dan Dodd bikin beda yang tajam banget dan penting. Tren pendapatan masa lalu itu fakta historis. Itu ada catatannya di laporan keuangan. Tapi, narik garis lurus dari tren itu ke masa depan, itu cuma asumsi, cuma prediksi, bukan fakta. Pakai angka masa lalu secara mekanis buat gambar masa depan seolah-olah udah pasti gitu, itu kesalahan fatal yang bisa nyesatin banget. Masa depan kan, ya nggak pasti, banyak kejutan. Oh, oke. Saya mulai nangkap nih. Jadi, pakai matematika buat proyeksiin sesuatu yang dasarnya kualitatif, masa depan, itu bahaya ya? Bahaya banget kalau nggak pakai pertimbangan kualitatif yang dalam. Mereka kasih contoh klasik dari zaman depresi besar. Itu jelas banget. Misalnya obligasi perusahaan utilitas publik sebelum 1929. Kalau dilihat cuma dari angka coverage bunga di tahun-tahun sebelumnya, mungkin kelihatan oke-oke aja. Tren pendapatannya juga naik terus, kan koka makin besar, listrik makin banyak dipakai. Ini bikin harga obligasinya naik tinggi. Investor pada seneng lihat tren positif ini. Iya ya, kelihatannya kayak investasi aman dan tumbuh terus waktu itu. Listrik kan pasti dibutuhin. Betul, itu narasi kualitatif yang lagi ngetren waktu itu, didukung angka kuantitatif masa lalu. Tapi ada faktor kualitatif lain yang banyak orang lupain. Struktur modal perusahaan utilitas ini seringkali ruwet banget, berlapis-lapis, utangnya gede, leverage tinggi. Secara kuantitatif artinya margin amannya tipis sebenarnya. Pas depresi datang, pendapatan mereka emang turun. Mungkin nggak separah pabrik ya, tapi ya turun aja udah cukup. Gara-gara struktur modal yang rapuh tadi, turun dikit aja pendapatan, banyak perusahaan utilitas ini jadi nggak bisa bayar bunga obligasinya. Gagal bayar deh. Tren positif masa lalu nggak nolong karena resiko kualitatif di struktur finansialnya diabaikan. Wow, itu contohnya kuat banget ya. Gimana fokus ke tren pendapatan bisa bikin buta sama resiko lain. Ada contoh lain nggak yang mereka pakai buat kontrasnya? Ada perbandingan menarik antara saham preferen White Sewing Machine sama Studebaker Corporation. Studebaker waktu itu kan di industri otomotif. Lagi panas-panasnya tuh. Pertumbuhannya gila-gilaan secara angka. Mungkin rasio kuantitatifnya kelihatan jauh lebih seksi daripada White Sewing Machine yang bisnisnya cuma mesin jahit. Jadi kalau cuma lihat angka pertumbuhan sama industrinya lagi ngetop, Studebaker pasti kelihatan lebih oke ya? Kemungkinan besar gitu. Angka-angka kuantitatif Studebaker mungkin lebih kinclong. Tapi,
Nah, disinilah analisis kualitatif masuk. Graham dan Dodd lihat sifat bisnis keduanya. Industri otomotif emang tumbuh cepat, tapi siklikal banget. Bergantung banget sama kondisi ekonomi. Penjualan mobil bisa anjlok parah pas resesi. Sebaliknya, bisnis mesin jahit, meski nggak sekeren otomotif, cenderung lebih stabil. Kebutuhan jahit kan relatif lebih konsisten ya, nggak terlalu kena imbas ekonomi naik turun banget. Jadi ini soal stabilitas lawan pertumbuhan yang berisiko gitu ya? Tepat. Dari kacamata investor yang cari fixed value atau keamanan pokok investasi sama pendapatan stabil. Itu kan tipikal pembeli saham preferen zaman dulu. White sewing machine dengan bisnisnya yang secara kualitatif lebih stabil, lebih defensif, itu bisa jadi pilihan yang lebih aman. Meskipun angka pertumbuhannya nggak seheboh Studebaker. Dan sejarah ngebuktiin analisis ini bener. Pas ekonomi jelek, bisnis Studebaker kena pukul keras, sementara white sewing machine lebih tahan banting. Ini lagi-lagi nunjukin, angka aja, tanpa ngerti konteks kualitatif bisnisnya, bisa nipu. Ini benar-benar buka mata banget sih. Jadi setelah semua contoh sama argumen ini, apa dong kesimpulan utama dari bab 2 ini? Diktum utamanya jelas banget dan seimbang. Analisis yang benar itu harus punya dasar kuantitatif. Kesimpulan analis nggak boleh cuma feeling, gosip, atau harapan kosong. Mesti ada angka, data, pengujian, standar analisis yang jelas dan teruji. Analisis itu kudu disiplin, berdasarkan fakta sebisa mungkin. Oke, jadi angka tetap penting ya sebagai fondasi. Tapi, Dan ini tapi yang gede banget dari Graham dan Dodd, angka-angka itu aja nggak pernah cukup. Faktor kualitatif, sifat bisnis sebenarnya, kualitas dan integritas manajemen, prospek masa depan yang realistis, bukan cuma narik garis lurus dari tren, resiko tersembunyi di struktur modal atau industri, faktor-faktor inilah yang sering jadi penentu akhir. Mereka bisa ngubah total cara kita baca angka-angka yang ada. jadi bisa aja gitu ya, sekuritas kelihatan keren banget di laporan keuangan, tapi ternyata jadi investasi jelek karena ada red flag kualitatif yang kelewat. Persis. Misalnya perusahaan labanya tumbuh bagus banget, tapi ternyata manajemennya kena skandal kualitatif, integritas. Atau perusahaan di industri yang kayaknya cerah, tapi lagi ada ancaman disrupsi teknologi gede yang belum kelihatan di angka masa lalu, kualitatif, prospek. Sebaliknya, perusahaan yang angkanya biasa aja, mungkin punya manajemen luar biasa atau posisi pasar kuat banget, tapi susah diukur, kualitatif, manajemen, mood. Nah, itu malah bisa jadi investasi menarik jangka panjang. Implikasinya luas banget ya ini. Jadi apa artinya semua ini buat Anda yang dengerin? Pesan utamanya sih, pas Anda lihat informasi apa aja yang ada angkanya, mau itu laporan kinerja, proposal proyek, data survei, bahkan argumen pas rapat, jangan berhenti cuma di angka yang disajiin. Angka itu penting, iya. Tapi itu baru setengah cerita. Yang benar-benar dalam itu butuh gabungan seni, nilai faktor kualitatif, sama sains, analisis faktor kuantitatif. Keseimbangan, itu kata kuncinya ya. Ngabaikan salah satu sisi, terlalu fokus ke angka sampai buta konteks, atau terlalu ke bawah cerita kualitatif tanpa cek angka. Dua-duanya sama bahayanya. Dan kayak yang Anda bilang tadi, prinsip ini nggak cuma buat analisis saham atau obligasi aja kan? Betul banget. Ini kepake pas milih kerjaan, evaluasi partner bisnis, bahkan keputusan pribadi. Sering kan kita bikin keputusan cuma lihat angka, gaji, ukuran rumah, tanpa mikirin cukup faktor kualitatifnya. Budaya kerja, lingkungan tetangga, happy nggak? Prinsip nyimbangin yang terukur sama yang nggak terukur ini universal banget. Jadi itulah inti obrolan kita kali ini ya. Membedah pentingnya menyimbangkan faktor kualitatif dan kuantitatif dalam analisis. Pelajaran abadi dari bab 2 Security Analysis. Angka itu alat yang berguna, tapi pemahaman kualitatif itu kompasnya. Analisis yang hebat butuh keduanya, jalan bareng. Bukan milih salah satu, tapi gabungin keduanya biar dapat gambaran paling dekat sama kenyataan. Nah, sebagai penutup nih, dan bahan renungan buat Anda bawa pulang, coba pikirin deh, di area mana dalam hidup Anda, kerjaan atau pribadi, saat ini Anda mungkin tanpa sadar terlalu berat sebelah. Terlalu fokus ke data kuantitatif yang gampang diukur, atau sebaliknya, terlalu terbuai cerita kualitatif tanpa cek angkanya. Mungkin kalau kasih bobot lebih seimbang kedua faktor ini, bisa bikin keputusan yang lebih bijak. Menarik buat direnungin. Sampai jumpa di pembahasan mendalam berikutnya.